Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, tetap memandu. Kami dari Pangkalan Madrasah Aliyah Syarikat Islam Parakan Salak akan memberikan gambaran materi dalam syarat kecakapan umum tingkat laksana. berikut videonya. Dalam syarat kecakapan umum tingkat laksana, ada beberapa poin yang diuji secara materi. Berikut gambaran materinya. Yang pertama, poin 1 tentang agama Islam. Rukun iman dapat menjelaskan makna rukun iman kepada Allah, makna rukun iman kepada malaikat, makna rukun iman kepada kitab-kitab Allah, makna rukun iman kepada rasul-rasul Allah, makna rukun iman kepada hari akhir, dan makna rukun iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, Melaksanakan puasa dan melaksanakan haji bila mampu. Dapat menjelaskan beberapa rukun dalam sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, membaca takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Dan yang keempat, membaca suratul Fatihah. Dapat menjelaskan rukun puasa serta dapat dilakukan salah satu puasa sunnah. Pertama, apa itu puasa? Kedua, hukum puasa. Ketiga, syarat wajib puasa. Yang keempat adalah rukun puasa, yang kelima adalah syarat sah puasa, dan yang keenam adalah sunat berpuasa. 7. Perkara makruh ketika puasa. Yang ke-8, hal yang membatalkan puasa. Yang ke-9, hari diharamkannya puasa. Dan yang ke-10 itu hari disunatkannya puasa. Dapat menghafal ayat tematik dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Poin 11 Dapat menjelaskan isi AD dan ART Gerakan Pramuka kepada Ambalan. Faktor yang melatar belakangi penyusunan AD dan ART. Kepres RI nomor 24 tahun 2009 dan SK Kuarnas nomor 203 tahun 2009. Pasal-pasal yang harus dipahami secara mendalam adalah pasal 1, 4, 5, 7, dan 8. Anggaran dasar Gerakan Pramuka hasil Munas 2013. Terdiri dari 12 bab dan 62 pasal. Sedangkan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka terdiri dari 11 bab dan 133 pasal. Poin 12 dapat menjelaskan di muka umum Tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Gerakan Pramuka Indonesia adalah berdirinya organisasi Nederland Verbinder Organisatie atau NPO bentukan Belanda. Sejarah pramuka di dunia. Pramuka di dunia pertama kali dipelopori oleh seorang pemuda yang bernama Robert Baden-Powell. Karena riwayat hidupnya yang dipenuhi dengan perjuangan dan pengalaman di alam terbuka. Pada tahun 1907, beliau menerbitkan buku yang berjudul Scouting for Boys, yaitu pramuka untuk laki-laki. Lalu pada tahun 1912, atas bantuan adiknya, maka berdirilah kepanduan untuk putri, yaitu Girl Guides. Poin 14 dapat menjelaskan tentang sejarah, arti, kiasan. Tata cara penggunaan dan kiasan sang merah putih. Sejarah bendera nasional Indonesia adalah Sebuah bendera yang berdesain sederhana dengan 2 warna dan dibagi menjadi 2 bagian secara mendatar. Warna yang diambil dari warna kerajaan Majapahit. Arti dan kiasan warna bendera merah putih. Merah berarti berani dan putih berarti suci atau bersih. Jadi, arti kiasan warna bendera merah putih adalah Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berani karena melandaskan kebenaran. Tidak memaksakan kehendak pada negara lain. Menjaga keterlibatan dan persaudaraan dunia. Penggunaan bendera merah putih. Dikibarkan dari pagi hari sampai petang. Untuk mencegah kerusakan atau kotor, bendera merah putih dapat diturunkan jika turun hujan lebat. Poin 15 dapat menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Salah satu peran dalam organisasi ASEAN adalah sebagai salah satu negara yang mendirikan ASEAN. dan peran Indonesia dalam organisasi PBB adalah mengirimkan pasukan perdamaian atas nama pasukan Garuda. Poin 20 dapat menjelaskan tentang kesehatan reproduksi, pengertian reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit.
atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Poin 22 dapat menyebutkan penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Penyebab penyakit infeksi, diantaranya virus, bakteri, jamur, dan parasit. Penyakit degeneratif adalah Istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Perilaku tidak sehat yang sering dilakukan, yang pertama, stres berlebihan, yang kedua, minum alkohol, Ya, mengkonsumsi makanan berlemak, 4, merokok, dan lain sebagainya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Tak ada gading yang terletak. setiap manusia memiliki kelemahannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.